keras seperti orang jalan pakai sepatu boot tentara. Masud yang menjadi penjaga Wisma sejak 2019 ini mengungkapkan satu penghuni yang ini banyak menyimpan misteri ya. Jadi bangunan dari beberapa sumber yang saya baca, bangunan yang dulu difungsikan sebagai penginapan ini seringkali memunculkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, balik lagi di channel Satverse. Ya, channel seputar misteri, kemistisan, dan sejarah dunia. Oke, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas seputar dunia misteri. Nah, tidak lain dan tidak bukan, semua ini akan dibahas secara lengkap dan melalui cuplikan-cuplikan video juga. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, bagi kalian yang mungkin belum subscribe atau kalian yang baru melihat video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya guys, agar saya semangat dan terus menyajikan informasi terbaru untuk kalian semua yang pastinya menghibur. Nah, jika kalian sudah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar biasa. Semoga rezekinya dilancarkan, amin. Nah, jadi dari beberapa sumber yang saya baca ya, kita akan membahas seputar Wisma Tumapel yang berada di Malang ya. Jadi Wisma Tumapel ini banyak menyimpan misteri ya. Jadi bangunan dari beberapa sumber yang saya baca, bangunan yang dulu difungsikan sebagai penginapan ini seringkali memunculkan aura mistis ya. Jadi meski di siang hari, lorong-lorong yang di dalam bangunan yang dulunya bernama Splendid menambah kesan horor ya. Jadi seperti itu. Terus katanya memiliki hantu noni Belanda juga, karena memang kan dari zaman Belanda ya kalau nggak salah. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung aja simak penjelasan lengkapnya. Tidak lain dan tidak bukan, semua kita bahas secara lengkap hanya di Satverse. Wisma Tumapel di Malang yang menyimpan misteri bangunan yang dulu difungsikan sebagai penginapan di masa Belanda itu seringkali memunculkan aura mistis. Satverse akan mengulas misteri angkernya Wisma Tumapel di Malang. Untuk itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel Satverse terus berkembang dan memberikan tayangan-tayangan yang menarik, bermanfaat, dan menghibur. Saksikan tayangan ini hingga akhir. Wisma Tumapel, kesan mistis terasa sangat kuat. Bangunan berlantai 3 dengan puluhan ruangan lama tak terhuni membuat suasana menjadi angker. Meski siang hari, lorong-lorong di dalam bangunan yang dulunya bernama Splendid Inn menambah kesan horor. Hantu noni Belanda banyak diceritakan bergentayangan di bangunan itu. Selain adanya keberadaan sosok makhluk astral lainnya, sosok noni Belanda menjadi salah satu penghuni tak tampak di bangunan yang terletak di Jalan Tumapel nomor 1 Kota Malang ini.
Tak ketinggalan ada sosok-sosok astral yang juga berasal dari sekitar lokasi wisma. Sosok ini berupa perempuan berambut panjang yang rambutnya terurai hingga ke lantai. Wajah sosok ini bahkan tak terlihat karena saking lebat rambutnya. Belum lagi sosok anak kecil yang konon menjadi penghuni tetap wisma ini. Mas'ud, penjaga Wisma Tumapel, membenarkan bila memang ada sosok-sosok astral yang mendiami Wisma Tumapel. Namun selama ini Mas'ud merasa sudah terbiasa dan tak terganggu dengan kehadiran mereka. Seseorang bernama Mas'ud bin menuturkan yang sering nampak adalah sosok noni Belanda dan anak kecil yang suka bermain bernama Firman, hingga ada suara seperti orang jalan pakai sepatu boot tentara. Mas'ud yang menjadi penjaga wisma sejak 2019 ini mengungkapkan satu penghuni yang sedikit mengganggu adalah perempuan yang berada di lantai atas dengan penampilan rambutnya yang panjang hingga terjulur ke lantai. Mas'ud pun telah terbiasa jika melihat sosok perempuan berambut panjang saat sedang berjaga di tempat tersebut. Pengakuan Mas'ud juga dibenarkan oleh seorang warga yang pernah tinggal di Wisma Tumapel bernama Erlina. Perempuan dosen Universitas Merdeka Anmer ini sejak lahir hingga tahun 1993 sempat tinggal di Wisma Tumapel. Kebetulan saat itu memang Wisma Tumapel pernah difungsikan sebagai rumah dinas dari para dosen dan karyawan UM. Total ada sekitar 30 kepala keluarga baik dari dosen maupun karyawan UM yang pernah tinggal di situ. Erlina pun mengungkapkan memang dulu terkenal seramnya, sampai-sampai dari beberapa orang dosen dan karyawan yang ditawari untuk tinggal di tempat tersebut, namun hanya 2 kepala keluarga yang mau menempati wisma tersebut. Erlin, sapaan akrabnya, mengisahkan selama tinggal di sana, sejumlah peristiwa ganjil pernah ia alami. Beberapa orang bahkan pernah kerasukan saat tinggal di Wisma Tumapel. Itulah kisah misteri angkernya Wisma Tumapel di Malang dan video horor melegenda lainnya yang terkenal keangkerannya hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, nantikan kami di episode selanjutnya. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah penjelasan dari cuplikan tersebut. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya luar biasa menyeramkan, karena bangunan tersebut cukup lama ya, karena dari zaman penjajahan sudah ada, dan memang menambah kesan mistis itu ketika di siang hari lorong-lorong pada bangunan itu memang sangat menyeramkan. Nah, terus yang lebih serunya lagi dan lebih mencekamnya lagi tuh karena keberadaan sosok noni Belanda. Wow. Jadi guys, keberadaan hantu sosok noni Belanda ini menambah kesan horor yang berada di bangunan Wisma Tumapel itu. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalian komen di bawah buruan. Oh ya guys, untuk kalian, bagi yang belum like video ini, silahkan like video ini, share ke teman-teman kalian agar saya terus semangat berkembang di dunia YouTube dan memberikan cuplikan-cuplikan menarik seputar dunia misteri, kemistisan, dan sejarah dunia seperti itu. Terima kasih jika sudah, hormat dari saya. Nah, jadi mungkin sekian saja video dalam kesempatan kali ini. Mungkin sekian saja. Kita akan bertemu di next episode berikutnya. Nah, jadi kalian juga bisa request jika kalian ingin Sadverse membahas, channel Sadverse membahas seputar apa, kalian bisa request. Nanti insya Allah komentar terbaik kita akan seleksi juga. Bila mana memang requestan kalian menarik, kita akan angkat di konten. Nah, seperti itu. Oke guys, saya ingatkan buat kalian, untuk spesial 10.000 subscriber di channel Sadverse, kita akan memberikan hadiah giveaway sebesar 500.000 untuk 5 orang ya. Jadi per orang itu akan dapat 100.000 rupiah ya. Caranya gimana? Kalian komen sebanyak-banyaknya, kalian komen ya, nggak sebanyak-banyaknya, kalian komen aja komentar yang bagus
akan jadi kalian bisa komen di tiap video dengan komentar terbaik. Jadi komentar terbaik akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Total 5 orang, jadi total semua adalah Rp500.000 untuk 5 orang. Oke. Jadi mungkin sekian saja video kali ini. Saya Kang Mas Satria undur diri, sampai bertemu di next episode. Salam pecinta mistis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir.